Ya, selamat jumpa lagi para investor saham yang budiman. Ketemu saya Budi Setianto, kreator EasyStock, aplikasi untuk penghitung nilai wajar saham yang bisa di-download di Google Play Store. Hari ini saya akan membahas belajar saham untuk trik window dressing Bank Capital. Bank Capital ini termasuk bank digital atau saham-saham teknologi yang tahun lalu itu naik luar biasa. Bank digital memang bukan yang termasuk yang luar biasa naiknya, dia naiknya cuma 35%, tapi dia naiknya dalam 1 bulan. Nanti di eh, berikutnya kita akan banyak belajar tentang window dressing di beberapa saham ini. Ini totalnya ada, ini bagian yang eh, mencetak atau terbangnya nggak terlalu tinggi ya. Yang tinggi itu bisa sampai sekian ratus persen lah, sekian ada yang sampai 1000% gitu. Nah itu saham-saham yang termasuk saham-saham teknologi lah gitu. Nah ini kita lihat dulu deh, kita lihat saham Bank Kapital. 1 bulan naik 30%. Siapa yang nggak mau sebetulnya? Itu naik dari bulan 2 itu tahun lalu. Ini bakal naik nggak di bulan 2 seperti seperti yang kemarin gitu. Nah, itu kan naiknya diikuti dengan apa? Volume volume perdagang yang sebetulnya nggak besar. Itu sahamnya kebanyakan tidur sih emang. Nah, kita lihat nih. Ada kategori sahamnya saham gorengan bukan. Nah, volumenya naik secara drastis ya karena tuh sebelumnya tidur ya sahamnya. Saham lapis kedua atau ketiga jelas sahamnya lah saham lapis ketiga. Berikut yang disebut apa naiknya secara fundamental atau bukan. Kita akan kupas sisi fundamental di mana window dressingnya. Yang berikutnya adalah kapitalisasi kecil. Nah, kita lihat yang disebut kapitalisasi kecil berapa. Karena kalau bank tuh rata-rata besar semua kapitalisasinya. Karena kapitalisasi itu jumlah saham beredar, rata-rata tuh miliaran saham yang beredar dan eh, dikalikan dengan harga saham saat itu. Nah, saham saat sebelum naik atau sesudah naik gitu. Oke, biar harusnya sebelum naik dia kita ngitungnya kan gitu. Oke, sekarang kita lihat Bank Capital. Nah, ini kita lihat dari sisi earning. Earning itu ada yang anomali di sini. Pendapatan bunga tuh 600 ini dalam juta ya, 658 miliar ya itu ya. Pendapatan bunga karena dalam juta rupiah. Tetapi pendapatan bunga bersih itu minus. Artinya interest income lebih kecil dari interest expenses, itu minus. Tetapi ternyata penjualan atau laba bersihnya itu mencetak laba sekitar 20 miliar. Ya kan, 20 miliar. Luar biasa, sedangkan ininya gross profitnya negatif atau defisit, sedangkan laba bersihnya eh, positif 20 miliar. Nah, ini yang kita lihat di sini nih. Pendapatan lain-lain ini apa aja ini? Ini bukan pendapatan bunga, pendapatan lain-lain. Kalau Anda punya laporan long form, Anda akan lihat auditor's note, Anda periksa. Di auditor's note itu lainnya tuh nggak di ini nih. Pendapat administrasi oke, nggak make sense, kecil. Jasa transfer dana oke, pendapatan denda pokok dan lain-lain. Ini yang besar nih 632. Kalau 632 dibiayakan, ini kan jadi negatif. Ini cuma 20 miliar. Ini pendapatan denda pokok dan bunga oke, ini pendapatan yang memang pendapatan rutinnya bank ya. Nggak apa-apa, tapi yang di sini lainnya ini kan nggak diperjelas di sini. Terus yang berikutnya, apa kelemahannya? Ini kalau dilihat ini kan kredit bermasalah nih. Non performing loan-nya itu tinggi sekali di sini. Di sini kalau Anda lihat ini perbandingannya luar biasa. Masa hampir 50-50 dari yang lancar sekitar 2,4, yang nggak lancar sekitar berapa tuh?
Itu yang nggak lancar itu sekitar 2 miliar gitu kan, jauh banget gitu. Apa rasionya itu terlalu kebanyakan yang macet namanya, begitu kan? Oke, berikutnya kita lihat ini perhitungan dari easy stock ya. Perhitungan dari easy stock. Kalau di easy stock bisa dilihat juga sih, Anda bisa buka itu di easy stock, Anda lihat baca di sini Bank Capital Q2 2021 ini intrinsic value negatif semua. Sekarang kita pakai yang terbaru ya, Q3. Kebandingkan Q3 sama Q4 2020. Ini dari sini aja ya. Kalau kita lihat free cash flow-nya, kenapa dia negatif? Gampang, ini lihat net income, dikurangin capital expenditure. Nah, ada pendapatan lain-lain. Yang tadi saya bilang, kalau pendapatannya dikurangin, yang ini ya, dikurangin 632, ya sudah pasti negatif dia. Dia pasti negatif cash flow-nya. Sekarang kita lihat balance sheet-nya. Balance sheet-nya net current asset yang kita buat total aset ya. Harus net current asset-nya. Itu 16,7 dibandingkan dengan utang jangka pendek. Kalau bank kan total utang, anggap aja ini. Minus 20 miliar ya. 20 miliar ya, 1, 2, 3. 20 triliun. 1, 2, 3, 4. 20 triliun ini. Utangnya 20 triliun. Ya kan? Kalau dia dibandingkan dengan net current asset ya berarti negatif 4 triliun dia di sini. Nah, cash flow-nya negatif 700 miliar. Karena ada pendapatan yang lain-lain. Berarti ini negatif hitungannya. Nah, oke. Kita lihat di tahun sebelumnya. Free cash flow-nya nggak negatif ya, positif. Tetapi di sini net current asset-nya tetap jomplang. Sini net current asset-nya 7 triliun, 7,2 triliun. Ini 7 triliun. Ya, ini negatif. Ini kan beda nih antara ini. Net current asset 7, sekian, hutangnya 18,5. Nah, itu negatif. Nah, coba kita lihat lagi berikutnya. Rasio. Return on equity-nya cuma tahun 2020 lebih bagus. Tahun ini masih lihat kuartal ketiga 2021 itu di bawah 2%. Debt equity-nya tinggi banget. Profit margin memang kecil. Ya kan? Working capital negatif. Market cap-nya ya bener lah. Turun. Nah, ini berat gitu. Sorry. Nah, ini berat untuk dilihat apakah sahamnya punya prospek. Kalau dilihat dari sini, ini jelas habis itu dia nggak akan naik lagi, ini turun lagi. Ini window dressing-nya seperti itu. Dibilang laba, dia kan pasti bilang reportnya laba. 20 miliar. Nah, tetapi dia turunnya itu naiknya itu memang sebetulnya dia pakai laporan Q4 2020 karena laporan Q4 2020 itu kan closingnya 31 Desember. Ini kan dia naik itu mulai dari Februari ya. Dia mulai naik Februari terus turun terus flat gitu kan. Nah, ini kalau dilihat laporan keuangan Q4-nya 2020 itu juga negatif juga valuasinya. Nah, ini ada buku yang mau keluar, ini sedang kami tulis, nanti Anda bisa search di Google Playbook atau di gargramedia.com ya. Judulnya saham teknologi yang terbang tinggi di tahun 2021. Wajar atau window dressing? Berapa nilai wajarnya menurut rumusnya Benjamin Graham? Begitu. Jadi sekian saudara-saudara, nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat jumpa.